karena pemberitaan itu kan luas, jadi sangat bijak kalau itu dijawab juga lewat media, sehingga jadi pengetahuan luas masyarakat. Tidak dijawab nanti setelah ada pertanyaan, ada masalah di forum ini kan gitu. Ya, ada pertanyaan buat Pak Deswer menanggapi tadi. Mungkin bisa lengkapi pernyataan tadi Pak Firdaus bahwa Pak Hamim itu tidak ada keterkaitan dalam kasus bansos dan kemudian tidak ada kerugian. Iya. Selama ini yang terjadi, para kepala daerah itu biasanya menyampaikan kebijakan. Dia kepala daerah, rata-rata kepala daerah ya, kalau dia berkunjung ke salah satu tempat di wilayah dia, lantas ada permintaan bantuan dari masyarakat, itu biasanya oke, saya bantu 25 juta ya. Nah, biasanya langsung hari itu atau besok dikasih. Mestinya aparat yang membidangi bidang tersebut, bidang bantuan itu langsung ditindaklanjuti dengan prosedur administrasi. Tapi ini tidak. Dalam kasus Hamim saya lihat sebagian tidak. Nah, itu mungkin yang disampaikan Kak Jati tadi, bahwa Hamim secara kebijakan ya, tapi untuk dijerat, diminta pertanggungjawaban hukum agak susah, agak sulit. Karena itu tadi dia, bukan kewenangan dia untuk mengurusi hal-hal begitu. Jadi intinya itu yang saya tangkap dari penyampaian Kejati ya. Jadi memang bisa hampir dipastikan bahwa dana ini memang mengalir ke masyarakat, tidak masuk ke Pak Hamim. Itu satu hal lagi, gini, kerugian negara kan itu kerugian rakyat juga. Iya. Ya kan? Uang negara kan uang rakyat. Uang itu jatuhnya kemana? Mengalirnya kemana? Ke rakyat, ke lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Kita kasih contoh ya, saya kasih contoh. Dulu pernah ada program KUT. KUT itu jumlahnya triliun rupiah. Kan banyak sekali terjadi penyimpangan. Tapi akhirnya apa? Pemerintah memutuskan untuk memutihkan KUT. Karena apa? Uangnya mengalir ke rakyat, ke pengurus-pengurus koperasi. Jadi mungkin pola pemikiran Kejati begitu. Uang ini dinikmati oleh rakyat, sehingga agak berat bagi dia saat itu untuk menetapkan Hamim ikut terlibat. Jadi saya baca. Jadi lebih ke maladministrasi. Ya, kalau menurut pendapat dia tadi begitu. Dan Kalau itu juga pernyataan dari ahli administrasi. Kalau pengamatan Pak Deswer? Memang ini abu-abu. Iya. Kasus ini saya lihat seperti begini. Kasus putusan hukuman mati. Ya kan, hukuman mati. Ada hakim yang setuju hukuman mati, ada hakim juga yang tidak setuju hukuman mati. Kasus ini, kasus Hamim ini, yang pertama tidak ada uang mengalir ke dia. Yang kedua, kalau kita melihat pernyataan Kejati dan pendapat ahli administrasi dan ahli pidana, itu menyatakan tidak bisa diminta pertanggungjawaban Hamim. Jadi saya pikir jaksa ke depan itu dalam penuntutan nanti, dalam persidangan itu, dia harus siap juga untuk menghadapi ini ya, pernyataan-pernyataan tadi. Dan kemungkinan saya yakin pengacara Hamim pasti menyampaikan video ini di pengadilan sebagai bukti. Saya yakin. Gitu, terima kasih.